Bab 69. Melamar si cantik. Gue dan si cantik duduk berdampingan di sofa ruang tamu rumah gue. Setelah adegan peluk-pelukan yang baru saja, kita berdua jadi agak canggung. Mas Atta? Si cantik memecah kebungkaman. Gue langsung menengok ke arah dia. Kenapa selama ini Mas Atta nggak jujur aja sama aku? Bilang, Kek, kalau Mas Atta itu suami aku. Ketika aku hilang, aku bersama Mas Atta. Ya karena jalan ceritanya emang kayak gitu. Kalau gue dibuat langsung jujur sama Elo, ceritanya nggak akan bisa panjang. Padahal dari Vizo kan mengharuskan autor bikin cerita panjang. Jelas gue. Maksudnya? Si cantik kebingungan. Maksudnya? Gue kan udah pernah bilang sama lo, gue takut lo bakalan marah. Gue takut lo akan nuduh gue udah berbuat jahat sama lo. Ralat gue. Dan si cantik cuma manggut-manggut. Mas. Panggilnya lagi. Berarti kita bukan orang lain, kan? Kita suami istri beneran, kan? Berarti Mas Atta cinta ya sama aku? Awalnya enggak. Tapi setelah itu, ucapan gue terhenti. Asli, gue paling gengsi kalau harus bilang cinta ke seseorang. Mirip banget kayak autornya. Sik sisi. Setelah itu apa, Mas? Kejar si cantik. Yaitu apa? Yaitu tadi apa? Kenapa? Sih, perlu gue jelasin segala. Ketus gue. Ya, haruslah. Kan? Biar aku ngerti. Yaitu apa? Si cantik tetap ingin tahu. Yaitu tadi. Setelahnya gue jadi cinta sama Elo. Gue terpaksa mengatakannya juga. Si cantik seketika tampak senyum-senyum tak jelas. Lo kenapa? Tanya gue. Seneng. Jawabnya. Seneng kenapa? Ternyata perasaanku nggak bertepuk sebelah tangan. Maksudnya, aku juga cinta sama Mas Atta. Giliran aku yang nggak bisa menahan senyum mendengar kejujuran dia. Mas. Panggilnya lagi. Jadi sekarang aku boleh, kan, nyentuh fisik tangannya Mas Atta? Kan, ternyata Mas Atta suamiku sendiri. Ucapnya. Iya, boleh. Jawab gue sambil menahan rasa panas di wajah gue. Sumpah, nggak tahu kenapa gue nervous banget. Si cantik pun pelan-pelan mengarahkan jemarinya menyentuh jemari gue. Jemari kita yang sama-sama bertengger di permukaan sofa yang tengah kita duduki. Gue nggak respon apa-apa terhadap sentuhan dia. Maka akhirnya, Mas. Panggilnya. Mas Atta nggak ada niatan gitu, buat balas menyentuhku. Digenggam. Kek, tanganku ini. Jangan dianggurin kayak gini. Rutuknya. Iya. Gue patuh. Gue genggam tangannya dia. Wajah gue pun semakin memanas. Mas. Untuk kesekian kalinya dia memanggil. Gue kembali menengok ke arah dia. Ciuman, yuk. Gue langsung terbatuk-batuk keselak ludah sendiri mendengar ucapan dia. Sumpah guys, gue nggak nyangka dia seagresif ini. Asli, ini si cewek seleranya otor. Model-model cewek yang beringas, liar dilanjang. Kenapa lo tiba-tiba ngajak ciuman? Tanya gue. Karena selama ini sebetulnya aku empatsu banget sama bibirnya Mas Atta. Pingin ku cokot, ku emut, dan ku kulung. Anjir! Emang bibir gue permen Yupi. Rutuk gue. Yuk, Mas. Yuk apaan? Ciuman. Kan, kita suami istri. Jadi nggak apa-apa dong, kalau kita ciuman. Nggak mau ah. Gue menolak.
Kenapa? Ini kan bulan puasa. Yang baca banyak yang lagi puasa. Entar kalau mereka hilaf, Jetty pengen cium otornya. Gimana coba? Kan? Dosa. Bodoh amatlah. Mas. Itu kan urusan mereka. Yuk, Mas. Si cantik memaksa. Gak mau. Gue tetap menolak. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Haf. Si cantik tampak menghela nafas. Kemudian. Lihat, Mas. Ada dinosaurus nemplok di dinding. Lantang si cantik sambil menunjuk ke arah samping. Gue refleks menengok ke arah yang dia maksud. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada dinosaurus seperti yang dia bilang. Maka gue segera menengok kembali ke arah dia. Tetapi ternyata, cuk, dia udah memasang bibir manyunnya agar kecium sama bibir gue saat kepala gue menengok ke arah dia. Dia menggunakan cara itu buat merampas kesucian bibir gue yang aduhai. Tetapi begitu gue merasakan kelembutan bibir dia, kok rasanya nagih banget ya. Bibir gue jadi pengen nempel terus ke bibirnya dia. Dan akhirnya, serap. Gue kulum. Gue mut. Gue sedot bibirnya dia. Ah, enak banget. Tapi tiba-tiba aja. Nyeh. D3 gemol gue mengeras di dalam celana. Gawat. Batin gue. Dengan sangat terpaksa, gue pun melepaskan bibir dia. Gue hentikan ciuman gue yang baru saja. Pulang sono. Usir gue. Kok? Tiba-tiba Mas Atta nyuruh aku pulang. Ini kan udah malam. Nggak baik seorang cewek malam-malam bertamu ke rumahnya cowok. Tapi kita kan suami istri. Tapi kata beberapa pembaca, nikah kita belum benar-benar syah. Karena waktu itu lo gue nikahin dalam keadaan gila. Jadi sekarang lo pulang dulu. Tapi, Mas, udah cepetan. Gue paksa dia untuk segera beranjak. Lalu gue bawa dia keluar dari apartemen. Dadah, cantik. Lo pulangnya hati-hati ya. Ucap gue sebelum gue menutup pintu apartemen, lalu melenggang ke kamar mandi untuk olahraga jari. Hari berikutnya. POV Author. Ini tuh tempat pertama kalinya kita bertemu. Ucap Atta sambil menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Tepatnya di bawah sebuah pohon besar. Pohon yang terletak tak begitu jauh dari warteg langganannya dulu ketika masih kere. Saat itu gue lagi makan di sini, terus gue malah ketemu sama mantan gue yang kayak dajal. Dia sengaja pamer pacar barunya, dia yang kayak gayung buat mandi. Akhirnya gue kepancing. Gue berbohong bahwa gue juga punya pacar. Gue asal geret lo yang ternyata orang gila. Jelas Atta. Ia kembali menceritakan pertemuan pertamanya dengan Nadine. Berarti Mas Atta dulu pengemis ya? Kok? Makanya di bawah pohon. Celetuk Nadine. Pengemis matamu. Umpat Atta. Dan Nadine pun langsung terkekeh. Gimana? Lo ingat dikit-dikit enggak? Tanya Atta. Enggak, Mas. Aku sama sekali enggak inget. Haf. Atta tampak menghela nafas. Ya udah yuk, kita lanjut lagi. Atta menjalankan kembali mobilnya. Bergerak berlahan-lahan menelusuri jalanan yang dulu juga menjadi kenangan mereka berdua. Dulu habis gue nggak sengaja geret lo. Lo jadi ngikutin gue mulu. Lo ngikutin sampai ke rumah. Gue udah ngusir lo. Tapi lo bebal banget. Akhirnya, lo malah nongkrong di depan rumah gue. Mobil Atta akhirnya berhenti kembali. Kali ini berhenti di rumah tempat tinggalnya yang dulu. Sebuah rumah kecil yang susah banget buat selonjoran. Karena insiden lo yang tidur di rumah gue, dan karena ada beberapa tetangga yang memergoki lo T3 lanjang di dalam kamar gue, akhirnya kita digerebek. Kita dinikahkan secara paksa. Tambah Atta. Nadine tampak manggut-manggut mendengarkan. Setelah kita nikah, kita menikmati hari-hari di rumah ini. Gue harus sabar ngadepin lo yang adalah cewek gila. Lo sering berulah. Sering melakukan hal-hal absurd. Gue kadang emosi.
Gue kadang marahin lo. Tapi ujung-ujungnya tetap, gue nggak tega sama Elo. Terang Atta. Dan Naidin tampak tersenyum mendengarnya. Kata Pak RT, Mas Atta nyuapin aku, mandiin aku, sama cebokin aku juga ya. Gue udah kayak mamanya Elo. Gue kayak punya N4KTK yang masih harus gue ajarin segalanya. Lagi-lagi Naidin mengulum senyum, tetapi kali ini dengan mata berkaca-kaca. Dia sangat terharu dengan perbuatan Atta. Lo dikit-dikit udah ingat? Tanya Atta. Sama sekali belum, Mas. Coba deh, lo lihat rumah gue dengan saksama. Atta menurunkan kaca mobilnya, agar Naidin bisa lebih leluasa melihat ke arah rumah kecilnya yang dulu. Dari awal aku emang gak asing dengan rumah ini. Tapi aku sama sekali gak ingat dengan apa yang sudah kita lalui di dalam sana. Gumam Naidin. Ia terlihat sedih karena memorinya yang tak kunjung kembali. Ya sudah, gak apa-apa. Nanti lama-lama lo pasti juga akan ingat. Timpal Atta. Kita lanjut lagi ya. Atta kembali menghidupkan mesin mobilnya. Kali ini gue akan ngajakin Elo ke tempat-tempat yang dulu pernah kita datangi. Ucapnya. Mobil pun melaju pergi. Rupanya menuju ke sebuah warung mie ayam. Lo inget warung ini? Tanya Atta setelah mobilnya sampai di depan warung mie ayam tersebut. Iya, Mas. Ingat. Warung ini kan yang waktu itu aku ingin membalas budi ke Mas Atta. Tetapi Mas Atta malah tetap nggak mau aku traktir. Jawab Naidin. Lo tahu nggak? Sebetulnya sebelum itu, kita udah pernah kesini. Benarkah? Waktu lo masih jadi orang gila. Gue traktir lo kesini. Kita makan mie ayam sambil makan remukan gorengan. Ternyata lo malah ngutil gorengannya. Naidin langsung tertawa mendengar cerita Atta. Lo ingat? Tanya Atta. Sayangnya aku gak ingat, Mas. Yang waktu lo kesiram mie ayam, lo juga gak ingat. Naidin menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya sudah, gak apa-apa. Gue akan ajak lo ke tempat yang lainnya lagi kalau gitu. Pokoknya gue akan tetap berusaha agar memori lo kembali. Ujar Atta sambil menghidupkan mesin mobilnya. Pergi meninggalkan kawasan warung mie ayam. Kini ia mengajak Naidin ke tempat-tempat yang lain. Ke warung prasmanan, ke alun-alun, ke sekolah tempatnya mengajar dulu, bahkan ke kebun binatang. Tempat wisata yang dulu pernah ia datangi bersama Naidin dan bersama Simba juga. Tetapi tetap, tak ada hasil sama sekali. Naidin tak bisa mengingat apapun saat bersama Atta. Naidin pun tampak murung. Ia jeti merasa bersalah kepada Atta yang sudah sangat berusaha ingin mengembalikan ingatannya. Lo kenapa? Tanya Atta. Ia menyadari ekspresi wajah Naidin. Aku sedih banget, Mas. Sedih kenapa? Aku tetap gak bisa mengingat apapun tentang kebersamaan kita dulu. Jelas Naidin. Nggak apa-apa kali kalau lo belum bisa mengingat. Yang penting kan, kita bisa bersama-sama lagi kayak dulu. Lo udah tahu, kalau gue itu suami Elo. Tutur Atta. Ia berusaha ingin menghibur Naidin dengan ucapannya. Oh, iya. Ada satu tempat lain lagi yang belum kita singgahi. Ucapnya. Di mana lagi, Mas? Tanya Naidin. Tak menjawab. Atta malah segera mengemudikan mobilnya menuju ke tempat yang ia maksud. Tempat yang juga menjadi kenangan mereka berdua dulu. Selang beberapa menit, mereka akhirnya sampai. Mobil Atta terparkir di depan sebuah pasar tradisional. Kok kita kesini, Mas? Tanya Naidin. Soalnya kita dulu juga pernah kesini. Balas Atta. Yuk, turun. Ajaknya. Mereka berdua pun segera keluar dari mobil. Mereka langsung berjalan masuk ke dalam pasar. Tempat yang begitu ramai oleh orang-orang yang tengah melakukan kegiatan di tempat ini.
Dulu gue ngajakin ke sini karena gue ingin ngebuang Elo. Ucap Atta di tengah-tengah langkah mereka. Ngebuang? Nadine tertegun. Iya. Gue kan udah bilang. Gue tuh dulu awalnya sebel banget sama lo. Gue ngerasa lo itu jadi beban gue banget. Makanya, gue ingin ngebuang lo, biar gue bisa bebas dari Elo. Terang Atta. Lo lihat pedagang cilok yang ada di sana. Atta menuju gerobak cilok lengkap dengan mamangnya yang tengah sibuk nyari selilit di gigi dengan jarinya. Dulu sebelum gue ngebuang Elo, gue beliin lo cilok terlebih dahulu. Maksud gue biar lo gak kelaparan sewaktu gue tinggal. Terang Atta. Terus lo lihat teh jumbo yang ada di sana. Kali ini Atta menunjuk penjual teh jumbo di kejauhan. Iya, Mas. Aku lihat. Dulu gue juga beliin teh jumbo itu dulu. Sebelum ngebuang lo, biar lo gak kehausan ketika gue tinggal. Terang Atta. Terus akhirnya gimana? Mas Atta beneran ninggalin aku? Tanya Nadine. Iya, gue bener-bener ninggalin lo. Gue pura-pura ke WC. Mau pap. Tetapi sebetulnya gue lari terbirit-birit kembali ke arah motor gue yang dulu terparkir di sana. Tapi ternyata kenapa? Mas, lo malah udah sampai ke motor gue. Hahaha. Nadine seketika tertawa. Berarti dulu pas aku gila, aku hebat banget ya, Mas. Punya jurus 1000 bayangan buat menuju ke suatu tempat. Ucapnya. Nisa Jeti. Timpal Atta. Oh iya. Kita istirahat dulu di sana. Yuk. Ajak Atta. Ia menunjuk bangku panjang yang ada di area pasar. Yuk. Mereka berdua segera berjalan ke arah bangku tersebut. Setelah sampai mereka sama-sama mendudukinya. Kembali berbincang-bincang tentang banyak hal. Tetapi kemudian. Ti! Panggil Atta. Ya, Mas. Gue ke WC dulu ya. Kebelet pap. Nih. Iya. Mas. Lo tunggu di sini dulu. Enggak apa-apa. Kan? Iya. Mas, gak apa-apa. Aku akan tungguin Mas Atta di sini. Atta beranjak dari posisi duduknya. Ia segera pergi meninggalkan Nadine. Nadine pun duduk tenang sambil melihat apapun yang ada di sekitarnya. Melihat orang-orang yang berlalu lalang. Melihat para penjual yang tengah bertransaksi dengan para pembeli. Juga melihat para pengunjung-pengunjung pasar yang tengah melakukan kegiatan yang bermacam-macam. Ia terus seperti itu hingga hampir 10 menitan lamanya. Kok, Mas Atta lama ya? Gumam Nadine. Aku tinggal main game aja ah. Nadine mengambil HP-nya dari dalam tas yang ia bawa. Ia segera membuka permainan game ular-ularan. Ia pun memainkannya. Lumayan seru, tetapi kemudian, ia pun bosan sendiri. Dan ia menyadari, ia sudah lumayan lama menghabiskan waktu. Nadine pun menengok jam di tangannya. Sudah hampir jam 4 sore. Berarti Atta meninggalkannya sudah hampir 1 jam. Kok, Mas Atta lama banget ya? Dia ngeluarin pap sebesar apa? Sih? Sebesar kelapa? Atau sebesar semangka? Nadine terkekeh membayangkan pantat Atta mengeluarkan pap sebesar buah yang ia sebutkan tersebut. Tetapi kemudian, tawa itu tiba-tiba terhenti. Ia menyadari sesuatu. Jangan-jangan dia. Ia mengingat cerita Atta yang tadi. Bukankah dulu Atta juga pernah meninggalkannya seperti ini? Pura-pura pap, padahal ingin melarikan diri. Nadine pun jadi panik. Ia takut Atta melakukan hal yang sama seperti dulu. Brak. Nadine segera berdiri dari tempat duduknya. Mas Atta. Mas Atta. Nadine kemudian memanggil-manggil nama Atta dengan mimik kepanikan. Mas Atta, kamu di mana? Nadine mulai melangkah sambil matanya berkeliling mencari sosok Atta. Ia semakin panik. Karena ia sama sekali tak mengenal tempat yang ia pijaki ini. Ia benar-benar tak tahu arah.
Mas Atta, kamu kok jahat banget sih? Ninggalin aku di sini. Lantangnya. Suaranya kali ini terdengar bergetar. Mas Atta. Ia terus memanggil-manggil, sambil matanya melihat orang-orang yang berada di sekitarnya. Hex, Hex, Hex. Nadine mulai menangis kayak N4KTK. Dasar cowok nggak punya perasaan. Tega banget ninggalin aku sendirian. Rutuknya. Namun, di kejauhan tampak sesuatu yang menyita perhatian Nadine. Ada sebuah lembaran kardus besar yang bertuliskan, "Cantik, menikahlah denganku." Kertas yang berposisi lumayan tinggi, sehingga bisa dilihat Nadine di antara kerumunan orang-orang yang ada di pasar ini. Nadine pun mendekat ke arah lembaran kardus besar tersebut, melewati orang-orang yang berada di sekitarnya, meski dengan cara berdesak-desakan. Lalu akhirnya, ia pun sampai. Kini tampak sosok Atta berdiri di hadapannya. Dialah yang sedari tadi memegang lembaran kardus besar yang baru saja. Tap, tap, tap. Nadine berjalan mendekat. Mas Atta ngapain? Kenapa Mas Atta? Setit. Tiba-tiba Atta mengulurkan tangannya ke arah Cantik. Ia menyerahkan sesuatu kepada Cantik. Rupanya sebuah cincin yang begitu indah. Cincin yang dulu tak pernah bisa ia beli karena keterbatasan ekonomi. Cantik, menikahlah denganku. Tutur Atta. Cantik pun seketika kejang-kejang keluar busa dari mulutnya karena saking girangnya. Langsung ke bab selanjutnya ya. Hari ini up 2 bab.